Pernahkah jiwa merasa berada di titik terendah, di dasar jurang keputusasaan, di mana cahaya terasa begitu jauh dan suara harapan nyaris tak terdengar? Inilah kisah tentang seorang hamba pilihan yang perjalanannya dimulai dari dasar kegelapan terdalam untuk mengajarkan kita bagaimana cara menemukan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat kita merasa paling sendirian. Perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam dimulai bukan karena kesalahan, tapi karena kedengkian. Dilempar ke dalam sumur oleh tangan-tangan yang seharusnya melindunginya. Di sanalah, dalam gelap dan sempit, ia hanya memiliki satu tali pegangan yang tak akan pernah putus, keyakinan kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Quran Yusuf 87. Dari sumur, ia diangkat hanya untuk dijual sebagai budak. Kebebasannya dirampas, statusnya direndahkan. Namun, mereka hanya bisa memiliki jasadnya, tidak hatinya. Hatinya tetap merdeka, terikat hanya kepada Robnya. Di tengah perbudakan, ia mengajarkan bahwa kehormatan sejati bukanlah pada status dunia, melainkan pada ketakwaan yang tersembunyi di dalam dada. Ujian tidak berhenti. Kali ini datang dalam bentuk fitnah di istana yang megah. Godaan duniawi yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, Yusuf alaihi salam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu kenikmatan sesaat yang haram akan melahirkan penderitaan abadi. Sementara menahan diri karenanya akan mendatangkan kemuliaan. Di hadapan dua pilihan, maksiat atau penjara, ia memilih yang kedua. Sebuah pilihan yang aneh bagi mata dunia, tapi puncak keimanan bagi seorang hamba. Ia bermunajat sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Kisah Yusuf 33. Ia lebih memilih terkurung bersama Allah daripada bebas bersama dosa. Penjara tidak memadamkan cahayanya, justru membuatnya semakin bersinar. Ia mengubah sel yang sempit menjadi majelis ilmu. Ia menafsirkan mimpi, namun yang lebih penting, ia mengajak jiwa-jiwa yang terpenjara untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ia membuktikan bahwa dakwah tidak terhalang oleh tembok setebal apapun. Dan kesabaran itu pun mulai menampakkan buahnya. Sebuah mimpi dari sang raja mengguncang seluruh negeri. Para ahli tak mampu memberi jawaban. Di saat itulah, dari balik jeruji besi, dari lisan seorang tahanan yang terlupakan, datanglah kunci pembuka segala kebuntuan. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja, melalui jalan yang tak pernah disangka-sangka. Sebelum menafsirkan mimpi, ia meminta satu hal, bersihkan namanya. Integritas adalah segalanya. Setelah bertahun-tahun difitnah, kebenaran akhirnya terungkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membebaskannya dari penjara fisik, tapi juga membebaskannya dari belenggu tuduhan palsu. Kemuliaannya dipulihkan di hadapan seluruh dunia. Dari dasar sumur, kini ia menjadi penguasa perbendaharaan negeri. Allah mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman-Nya, "Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang ia kehendaki." Quran Yusuf 56. Ujian berat yang ia lalui adalah tempaan untuk menjadikannya pemimpin yang adil dan penyelamat bagi umatnya. Kisah Yusuf alaihi salam adalah cermin bagi kita. Saat kita jatuh dalam sumur kegagalan, terbelenggu dalam penjara kesedihan, atau difitnah oleh keadaan, ingatlah, selama hati kita terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ujian adalah anak tangga menuju ketinggian.
Kuncinya adalah sabar dan tawakal, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Janji Allah itu benar.